Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mulyadi dengan NIM 44432400069. Saya dari kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan lingkungan laut. Nah, di sini ada pengertian lingkungan laut. Nah, lingkungan laut adalah bagian dari biosfer yang terdiri atas perairan asin seperti laut dan samudra yang mencakup sekitar 70% permukaan bumi. Lingkungan ini membentuk ekosistem kompleks yang menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme seperti plankton hingga hewan besar seperti paus. Nah, selain itu, selain menjadi sumber kehidupan bagi banyak organisme, lingkungan laut juga berperan penting dalam mengatur iklim global, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksida, serta menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi kehidupan manusia. Nah, di sini selanjutnya ada komponen lingkungan laut. Nah, komponen itu terbagi menjadi dua, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen seperti fitoplankton dan alga menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Konsumen seperti ikan dan hiu memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Nah, penguraian seperti bakteri menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat yang berguna bagi lingkungan. Nah, ketiganya saling berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik lingkungan laut adalah unsur-unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan organisme laut. Komponen ini meliputi air laut yang asin, salinitas yang menentukan jenis organisme, suhu yang bervariasi tergantung kedalaman, dan cahaya matahari yang penting untuk fotosintesis. Nah, tekanan air meningkat di laut dalam, sedangkan arus dan gelombang membantu pergerakan nutrisi dan makhluk hidup. Semua faktor ini berperan dalam membentuk kondisi yang mendukung keseimbangan ekosistem laut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri lingkungan laut. Nah, lingkungan laut memiliki ciri khas berupa air yang asin dengan kadar garam yang tinggi. Suhu dan tekanan air berubah-ubah tergantung kedalaman, di mana semakin dalam tekanan maka semakin besar dan suhu cenderung lebih dingin. Cahaya matahari hanya dapat menembus hingga kedalaman tertentu, sehingga bagian bawah laut menjadi gelap. Arus dan gelombang laut terus bergerak, mempengaruhi penyebaran nutrisi dan makhluk hidup. Nah, lingkungan laut juga kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Nah, selanjutnya ada zona-zona lingkungan laut. Zona laut dibagi berdasarkan kedalaman dan jarak dari pantai. Zona litoral adalah daerah pasang surut dekat pantai. Zona neritik adalah perairan dangkal di atas landas kontinen yang kaya kehidupan. Zona oseanik mencakup lautan terbuka yang dalam. Zona pelagik adalah lapisan air di atas dasar laut tempat ikan pelagis hidup. Nah, zona bentik adalah dasar laut dengan organisme dasar. Nah, terakhir ada zona abisal adalah laut terdalam yang gelap dan bertekanan tinggi dengan makhluk khusus yang hidup di sana. Nah, selanjutnya ada manfaat lingkungan laut. Lingkungan laut memiliki banyak manfaat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi. Pertama, laut merupakan sumber pangan utama, menyediakan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber protein bagi jutaan orang. Selain itu, laut juga menjadi sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam yang diambil dari dasar laut. Lingkungan laut berperan besar dalam mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui organisme seperti plankton. Laut juga menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan berbagai negara dan mendukung perdagangan internasional. Nah, selain itu, lingkungan laut mendukung pariwisata, terutama di daerah pesisir dan keindahan pantai dan terumbu karang. Tak kalah penting, laut juga menjadi sumber bahan obat-obatan yang terus dikembangkan dari berbagai organisme laut. Semua manfaat ini menunjukkan betapa vitalnya menjaga kelestarian lingkungan laut. Nah, selanjutnya ada ancaman terhadap lingkungan laut.
Nah, lingkungan laut menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi merusak ekosistem dan keseimbangan hidup di dalamnya. Nah, salah satu ancaman utama adalah pencemaran laut seperti limbah plastik, tumpahan minyak, dan bahan kimia berbahaya yang masuk ke perairan dan membahayakan organisme laut. Penangkapan ikan berlebihan atau overfishing juga mengancam keberlanjutan stok ikan dan mengganggu rantai makanan laut. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia, perubahan suhu air, dan pengasaman laut mengancam habitat banyak makhluk laut. Nah, perubahan iklim menyebabkan naiknya suhu laut dan permukaan air yang berdampak negatif pada kehidupan laut. Selain itu, masuknya spesies invasif dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal dengan menyingkirkan spesies asli. Semua ancaman ini membutuhkan perhatian dan tindakan bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan laut. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian lingkungan laut. Nah, upaya pelestarian itu sangatlah penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya laut. Salah satu langkah utama adalah menegakkan aturan dan hukum lingkungan yang melarang pencemaran dan penangkapan ikan secara berlebihan, mengurangi penggunaan plastik dan limbah lain yang dapat mencemari laut juga sangat penting. Misalnya dengan program daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, rehabilitasi ekosistem laut seperti penanaman kembali mangrove dan pemulihan terumbu karang membantu menjaga habitat asli makhluk laut. Nah, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga laut juga sangat dibutuhkan agar kesadaran pelestarian semakin tinggi. Penelitian dan pemantauan terus-menerus dilakukan untuk mengetahui kondisi laut dan mencari solusi terbaik dalam pelestariannya. Semua upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama agar lingkungan laut tetap sehat dan lestari. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah lingkungan laut merupakan bagian penting dari ekosistem bumi yang terdiri atas komponen biotik seperti makhluk hidup laut dan komponen abiotik seperti air, garam, suhu, dan cahaya. Nah, ciri-cirinya antara lain airnya asin, tekanan tinggi di kedalaman, serta adanya arus dan gelombang. Laut terbagi dalam beberapa zona berdasarkan kedalaman dan jaraknya dari pantai, seperti zona litoral, neritik, oseanik, pelagik, dan bentik dan abisal. Lalu, laut memberikan banyak manfaat seperti sebagai sumber makanan, energi, jalur transportasi, pariwisata, hingga pengatur iklim. Namun, laut juga menghadapi berbagai ancaman seperti pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan laut sangat diperlukan melalui pengelolaan sampah, perlindungan ekosistem, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat agar keseimbangan laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.